Oke, shalom, selamat pagi, siang, dan juga malam untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti acara ini. Kami ucap syukur untuk kedatangan Bapak Ibu Saudara dan juga meluangkan waktu. Apa sih PA dengan AI itu? Tadi saya lihat ada di chat atau Bapak Ibu sempat beritahukan ada eh, Pak Stefanus Junianto yang sudah menggunakan AI untuk mencari tahu apa itu tentang apa keselamatan bisa hilang dan juga mendapatkan jawaban yang cukup menarik Pak ya. Dan juga ada tadi Pak Bobby yang bilang saya masih basic, saya pengen belajar gitu. Puji Tuhan, karena saya melihat ada apa namanya antusiasme dan juga optimisme bahwa AI ini bisa kita pakai untuk pekerjaan Tuhan begitu ya. Nah, PA dengan AI ini Sabda pikirkan, Sabda godok baik-baik supaya kita bisa menggunakan metode yang baik di era AI ini untuk mendalami firman Tuhan. PA dengan AI berarti kita menggunakan AI demi kemuliaan Tuhan untuk mendalami firman-Nya. Nah, mari kita belajar PA dengan bantuan AI. Next. Ya, ada yang bertanya, PA dengan AI gitu. Maksudnya AI ini sebagai apa dalam PA itu? Dalam pendalaman Alkitab dia sebagai apa? Nah, kita bisa menempatkan AI dalam tiga uh, apa namanya tempat ini. Yang pertama kita bisa menganggap AI sebagai asisten kita. Mengapa? Karena Sabda berulang kali pernah memberikan, terutama ada workshop ya, workshop-workshop yang Sabda adakan, terutama ketika bulan Oktober yang lalu, kita bilang asisten. Kenapa asisten? Karena AI ini memiliki banyak informasi yang mendalam tentang berbagai hal gitu ya, dan dia bisa menolong kita untuk apa namanya mendapatkan hal yang kita butuhkan gitu. Kenapa asisten? Karena seringkali asisten ini kan anak intern gitu ya, anak magang, dia bisa salah. Jadi dia perlu apa namanya pikiran kritis kita untuk memilah mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Yang kemudian teman PA itu memperkaya kita dalam ber-PA, mengkayakan penemuan-penemuan kita dalam ber-PA, informasi-informasi, konteks-konteks yang kita temukan dalam penggalian PA, kita bandingkan dengan teman kita kan, kalau misalnya dalam PA kelompok gitu kan, di-sharekan. Nah, di-sharekan kemudian bagaimana tanggapannya dan bagaimana itu bisa memperkaya kita juga. Dan yang terakhir sebagai alat bantu. Tadi Ibu Evi sempat sampaikan, alat bantu yang seperti apa? Alat bantu yang akan kita gunakan untuk iblis, ataukah kita alat bantu ini kita benar-benar pakai untuk kemuliaan Tuhan. Alat bantu yang kita pakai untuk mencari tahu apa isi hati Tuhan melalui teks yang sedang kita baca. Next. Oke, kita saat melakukan pendalaman Alkitab, kita melakukan metode seperti yang sudah Sabda lakukan untuk generasi digital. Sabda membuat metode SABDA ya. Itu generasi digital membutuhkan metode yang dekat dengan dunia mereka, dengan digital, melakukan PA menggunakan apps, situs, menggunakan alat-alat digital, buku-buku digital. Nah, sekarang kita perlu metode juga supaya tidak keluar dari sasaran kita. Nah, apa metodenya? Next. Metodenya adalah metode AI squared atau AI pangkat 2 atau AI kuadrat ini. Mengapa disebut begini? Karena AI squared ini adalah, kita lihat logonya sebelah kanan itu adalah satu bentuk kotak yang memiliki 4 huruf di dalamnya dan juga terbagi gitu ya. Itu sebenarnya bukan apa namanya bisa pembagian, tapi juga itu merupakan seperti kalau kita mau nembak itu ada crosshair gitu ya, ada target dan di dalamnya itu ada Alkitab. Jadi ketika kita menggunakan AI untuk mendalami Alkitab, kita tidak keluar dari Alkitab. Kita mencari apa yang ada di dalam Alkitab, kita keluarkan, kita tanyakan kepada AI untuk bisa mendapatkan konteks-konteks yang lebih luas, yang lebih dalam, untuk bisa kita pelajari demi pertumbuhan rohani kita. Next. Ya, metode ini terdiri dari 4 langkah. Kalau saya melihatnya 4 langkah dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, langkah pertama adalah awali. Yang kedua adalah investigasi. Ini adalah tahap pertama, ketika kita menggali apa yang di dalam Alkitab, konteks-konteks Alkitab, informasi-informasi seputar ayat, dan juga hal-hal yang perlu kita ketahui, latar belakang yang kita perlu ketahui sebelum kita membawa ke dalam kehidupan kita. Tahap yang kedua atau langkah yang ketiga, ajaran. Kayak gitu kita menarik keluar ajaran-ajaran apa saja yang kita dapatkan, dan yang langkah terakhir adalah implementasi. Ini kalau Bapak Ibu lihat, ini merupakan satu pola PA yang sistematis dan juga bertanggung jawab. Kenapa? Karena diawali oleh Alkitab dan diakhiri oleh implementasi atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam dunia nyata kita.
Next. Ya, langkah-langkah ini diikuti oleh langkah-langkah berikutnya. Misalnya diawali itu adalah amati Alkitab. Jadi jelas, kita mengawali PA ini dengan mengamati Alkitab. Kita membacanya dan juga kita mendalaminya. Investigasi, kita melakukan pendalaman induktif. Kita mencari poin-poin yang penting dan juga menyatukannya menjadi satu interpretasi yang lengkap. Kemudian ajaran, apa artinya untuk saya? Apa artinya untuk aku? Bagaimana firman ini bisa masuk ke dalam kehidupan saya? Yang terakhir, implementasi, itu mengintegrasikan firman Tuhan ke dalam kehidupan kita. Mari kita lihat lebih lengkap lagi. Next. Ya, langkah pertama dari metode AI Squared ini adalah awali. Awali, amati Alkitab apa adanya. Nah, seperti PA-PA yang bertanggung jawab, Sabda ingin supaya kita semua melakukan PA dengan pertama, awali PA dengan membaca Alkitab secara teliti dan berulang-ulang. Ini tentu Bapak Ibu semua setuju ya, karena kita ber-PA itu kan mendalami Alkitab. Kita perlu tahu apa namanya garis besar dari bacaan yang kita sedang dalami, siapa tokohnya dan lain sebagainya. Berulang-ulang dan secara teliti. Kenapa? Karena kita perlu perhatikan konteksnya, konteks atas, konteks bawah, dan konteks sekitarnya, misalnya pasal ataupun kitab ini ditulis oleh siapa. Kemudian setelah kita mencatat penemuan kita boleh memakai asisten atau AI itu sebagai alat bantu. AI digunakan untuk menolong pengamatan kita terhadap isi yang kita tarik dari Alkitab itu, konteksnya dan poin-poin penting dari bacaan agar lebih tajam. Sekali lagi, PA dulu dengan Alkitab, baca secara teliti dan berulang-ulang apa adanya. Kenapa? Supaya kita memasukkan Alkitab dalam kepala kita dulu. Ingat, kalau Bapak Ibu dulu pernah mengikuti live sabda, ada Bible intake. Salah satunya adalah pertama kali membaca, memasukkan Alkitab ke dalam otak kita, hati kita, untuk kita melakukan pendalaman terhadap dia. Kemudian gunakan setelah semua itu terjadi, kita mencatat, kita mencari tahu apa latar belakang dan garis besarnya. Kita menggunakan AI dan menggunakan contoh prompt yang fokus. Ini berikut ini adalah contohnya. Fokus di sini kalau Bapak Ibu mengikuti workshop AI di Desabda itu ada cara membuat prompt yang fokus. Fokus ini adalah singkatan. F untuk format, O untuk objek, K untuk konteks, U untuk user dan usage, penggunaannya untuk apa, dan S untuk spice, stylenya seperti apa. Nah, berikut ini adalah contohnya, saya seorang Kristen yang sedang melakukan studi Alkitab dari kitab Daniel 1. Tolong berikan poin-poin, ini formatnya, dari Daniel, ini objeknya, beserta referensi ayatnya. Inilah adalah apa yang kita butuhkan. Next. Ya, saya menggunakan ChatGPT ya, ChatGPT 3.5 gitu. Saya senang sekali dengan AI ini, tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya AI yang favorit, misalnya Bard atau Perplexity atau apapun lah yang lain, bisa dipakai untuk menggunakan metode PA AI Squared ini. Ya, jawaban AI untuk pertanyaan saya adalah tentu saya akan memberikan poin-poin utama dari Daniel 1 beserta beberapa referensi ayatnya untuk membantu Anda dalam studi Alkitab Anda. Itu disebutkan tentang poin-poin penting tentang pemuda Israel di Babel, seperti apa Daniel itu sampai di Babel, kenapa dia sampai di Babel, atas nama siapa Yerusalem diserbu oleh Babel, kemudian keputusan Daniel dan rekan-rekannya ini ketika dia masuk ke dalam akademi gitu ya untuk ditaruh dalam apa namanya pelayanan terhadap raja, dia harus apa namanya menaati gitu ya, menaati ajaran-ajaran Yahudi untuk tidak menajiskan diri dan lain sebagainya. Nah, kemudian terakhir pemuda-pemuda terpilih diberi kebijaksanaan oleh Allah. Ini kalau Bapak Ibu baca di ayat 17 dan 21, mereka justru lebih hebat, mereka lebih bijaksana dan berhikmat daripada rekan-rekan lainnya yang mengikuti yang tidak apa berusaha untuk memurnikan diri mereka. Next, langkah kedua dari pendalaman Alkitab ini adalah investigasi. Dalam langkah ini kita melakukan PA induktif gitu ya. Kita mencari informasi, mencari konteks dari bacaan kita lalu menginterpretasikannya apa yang terjadi saat itu dan intinya apa. Saat itu kita menggali bacaan lebih dalam dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan 5W dan 2H. Who, why, when, where, how, and how many.
untuk mendapatkan konteks seputar teks yang kita baca dan informasi inti lainnya. Lagi-lagi, untuk ber-PA seperti ini, kita tidak mau kita shortcut gitu ya. Semua tanyakan kepada AI aja, nanti jawabannya biar AI yang urus. Enggak. Karena kita PA, kita pengen supaya kita yang bertumbuh dalam kerohanian kita, bukan AI-nya, bukan dapat jawabannya. Nah, contohnya seperti contoh promnya juga sama. Ketika kita sudah selesai mencatat hasil investigasi kita, konteks-konteks seputar teks yang sudah kita dapatkan dalam penggalian kita boleh bertanya kepada AI untuk memberikan kita 5W plus 2H untuk kitab Daniel pasal 1. Lagi-lagi Bapak Ibu, ini adalah contoh ya. Bapak Ibu bisa menanyakan hal yang lainnya. Tapi lagi-lagi contoh yang saya berikan ini adalah contoh prompt yang fokus gitu ya, yang jelas apa yang kita mau dan seperti apa jawaban itu akan diberikan. Oke, pertanyaannya tolong berikan saya 5W plus 2H untuk kitab Daniel pasal 1. Yang kedua, pertanyaan saya adalah tolong berikan konteks lengkap dari Daniel 1 seperti penulisnya, latar belakangnya, baik itu sejarah, budaya, sosiopolitik, dan juga tokoh-tokoh yang terlibat dan isunya dalam bullet point, dalam bentuknya bullet point formatnya. Next, ini adalah jawaban dari ChatGPT untuk saya. Ini untuk yang prompt yang pertama. Jadi dia memberikan jawaban tentang 5W plus 2H dari kitab Daniel pasal 1. Yang pertama adalah apa dan siapa yang dari sana, kapan peristiwa itu terjadi dan bagaimana di mana peristiwa itu terjadi. Next, ini juga mengapa. Jadi menarik ya, mengapa mereka dibuang ke Babel gitu. Dan itu juga apa namanya dijelaskan ini sebagai bagian dari pembuangan orang Israel ke Babel dan mengilustrasikan pengujian iman, kesetiaan dan kepatuhan terhadap Allah di tengah situasi yang sulit. Dan juga bagaimana peristiwa ini terjadi atau dilaksanakan. Dan yang menarik juga how many, how much, berapa banyak pemuda-pemudi yang terpilih yang terlibat. Dibilang nggak ada spesifik, angka yang spesifik, tapi kita tahu ada Daniel dan 3 rekannya, Hananya, Misael, dan Azariah yang turut dibawa kepada Babel untuk menjadi pelayan raja. Next. Nah, ini adalah pertanyaan kedua yang lebih dalam dari yang pertama tadi. Yang pertama tadi kita apa namanya mengetahui 5W plus 2H tadi. Yang ini kita mengetahui, mau tahu gitu, konteks lengkap dari kitab Daniel, termasuk informasi tentang penulisnya, latar belakang sejarahnya, budaya, sosial politik, dan serta tokoh, tempat, dan isu utama dalam Daniel 1. ChatGPT memberikan kepada saya jawaban-jawaban yang cukup menarik, dan itu bisa menolong saya untuk melengkapi investigasi yang sudah saya lakukan sebelumnya. Kita tahu dari tadi latar belakangnya itu juga tentang sejarahnya, siapa penulisnya, dan juga bagaimana kota Babel atau negeri Babel itu begitu besar dan menjadi pusat peradaban dunia saat itu ya. Sistem politiknya mereka sudah cukup maju dan lain sebagainya. Dan juga next, kita juga tahu tokoh-tokohnya di sana juga siapa dan di mana. Tetapi juga di sini disebutkan tentang isu utama dari kitab Daniel pasal 1 ini. Disebutkan bahwa penaklukan Yerusalem oleh Babel, pembawaan pemuda-pemuda terpilih ke Babel, konflik antara kepatuhan kepada hukum agama Yahudi dan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan budaya dan kebiasaan Babel. Jadi kita bisa melihat tarik-menarik gitu ya, ada dua polar gitu ya. Mau taat sama Tuhan atau mau ikut dengan kebiasaan Babel atau dengan cara hidup Babel yang menyembah berhala. Ini adalah isu yang bisa nanti kita apa namanya pakai untuk membaca pembacaan-pembacaan berikutnya. Jadi akan ada bahkan ada nuansa-nuansa seperti ini dalam pembacaan kita terhadap kitab Daniel. Next. Ya, kita masuk pada langkah ketiga. Seperti tadi saya bilang, ini adalah tahap kedua. Kalau tadi kita mendalami Alkitab dan juga kita mencari konteks-konteks dari Alkitab atau bacaan yang kita dalami, sekarang kita masuk kepada ranah diri kita. Kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi. Lalu apa gunanya bagi kita? Kita sudah mendapatkan banyak sekali pengetahuan tentang siapa itu Daniel, di mana dia dibawa, bagaimana dia berhadapan dengan sistem nilai Babel yang sangat berbeda dengan sistem nilai di Yerusalem. Sekarang apa artinya buat saya? Nah, saya membawa Bapak Ibu kepada satu langkah yang ini cukup penting, yaitu merefleksikan, mendoakan apa yang kita dapat dari penggalian kita. Kemudian tanya kepada Tuhan, Tuhan adakah teguran, peneguhan atau dorongan dari firman yang Tuhan taruh dalam diri saya? Ini tidak bisa dilakukan secara instan ya. Bapak Ibu pasti tahu kan, maksudnya
Ketika kita ber-PA, kita mengajar anak-anak kita mengajar teman-teman pemuda dan remaja, kita nggak mau sesuatu yang instan. Alkitab tidak bisa dilakukan secara instan, pendalaman Alkitabnya. Dan kita tidak bisa menempatkan semuanya kepada AI. Ini adalah langkah untuk merenung, untuk diam di hadapan Tuhan dan juga di hadapan firman-Nya, untuk kita mendapatkan apa yang ingin Tuhan taruh dalam diri kita. Kita tahu Daniel berhadapan dengan sistem nilai yang berbeda dengan kita. Lalu apa yang terjadi dengan kita? Kita berhadapan dengan sistem nilai yang baru juga dalam era AI ini. Semuanya bebas, semuanya boleh dimasukkan, semuanya boleh benar dalam tanda kutip ya. Tetapi mana yang benar dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan ataukah dunia ini? Nah, setelah kita melakukan perenungan, refleksikan firman Tuhan, kita tanya kepada AI, bukan jawaban, tetapi pertanyaan. Ini satu hal yang waktu kami melakukan PA, ini satu hal yang wow, bisa kayak gini ya gitu. Kita tanya kepada AI, pelajaran apa yang bisa saya dapatkan melalui pertanyaan-pertanyaan refleksi yang kamu bisa ajukan kepada saya. Contoh promnya adalah saya sudah mempelajari poin-poin penting dari kitab Daniel, dari kitab Daniel 1 gitu ya. Pada faktanya memang iya kita sudah dapat dari awal. Kemudian kita minta kepada AI, berikan pertanyaan refleksi dan praktis tambahan untuk saya pelajari lebih dalam. Jadi, bukan kita mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi kita minta pada AI. Berikan saya pertanyaan refleksi yang lebih dalam, yang lebih tajam, supaya saya bisa mendalami Daniel pasal 1 ini dengan lebih baik. Next. Ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh AI kepada kita. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan renungan. Ada pertanyaan refleksi, ada pertanyaan yang praktis. Yang refleksi misalnya, bagaimana keputusan Daniel dan rekan-rekannya untuk tidak menajiskan diri dengan hidangan istana Babel mencerminkan komitmen mereka kepada Allah. Jadi kita bisa bisa mulai merefleksikan apa yang kita dapatkan tadi dengan apa yang ditangkap oleh diri kita. Kemudian apakah prinsip atau nilai yang dipelajari dari sikap Daniel dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum agamanya sambil berada di lingkungan yang berlawanan dengan keyakinannya, yaitu kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk merefleksikan lebih dalam lagi apa yang kita baca dari kitab Daniel pasal 1. Kemudian untuk pertanyaan praktisnya, kita bisa lihat juga ini pertanyaan praktis yang seharusnya kita bisa jawab gitu ya, karena ini berhubungan langsung dengan hidup kita dan bagaimana kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita gitu. Misalnya yang nomor 2, apa yang bisa kita pelajari dari ketekunan Daniel dalam memegang prinsip-prinsip imannya tanpa mengorbankan hubungan sosial atau tanggung jawabnya di tempat kerja. Ini sangat sangat praktis, ini sangat saya banget gitu. Kalau misalnya kita bekerja di tempat yang bukan pelayanan, misalnya di tempat kerja yang sekuler, bagaimana hubungan kita dengan rekan-rekan yang beda agama, beda keyakinan, atau memiliki pandangan dunia yang sangat-sangat berbeda, itu tetap terjaga sambil kita memiliki apa namanya perisai iman dalam diri kita untuk tidak menjadi sama dengan mereka. Itu sangat praktis dan sangat baik gitu menurut saya. Ini sangat menarik untuk kita bisa melihat bagaimana AI sangat membantu kita untuk merefleksikan firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Yang berikutnya adalah langkah terakhir. Next. Ya, ini adalah langkah implementasi. Di langkah implementasi ini kita berinteraksi lagi dengan firman Tuhan. Interaksi ini juga bukan terjadi pada dalam diri kita sendiri, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita mengintegrasikan firman ini dalam kehidupan kita dan juga memberikan ide-ide kepada kita untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita dalam langkah ini kita menanyakan kepada dari diri kita, apa tindakan konkret untuk menerapkan firman Tuhan. Harus tindakan konkret, bukan tindakan yang abstrak gitu ya. Kayak misalnya kalau dulu ada PA gitu, dari firman ini apa yang kamu pelajari? Jawabannya paling-paling ya saya belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Langkah konkretnya apa gitu? Apa kamu baca firman Tuhan setiap hari? Apa kamu belajar mendoakan rekan kerja dan lain sebagainya? Nah, setelah itu kita membuat list tindakan konkret dari pendalaman Alkitab ini, kita membuat kesimpulan pribadi untuk kita pakai dalam kehidupan kita dan gunakan AI. Sekali lagi, bukan untuk mencari jawaban, tetapi untuk mengeksplor usulan penerapan Alkitab yang sesuai dengan konteks hidup Anda. Misalnya, ini contoh promnya, berdasarkan pelajaran dari kitab Daniel pasal 1, tolong berikan usulan implementasi, aplikasi, penerapan praktik untuk hidup sehari-hari sebagai pemuda Kristen pada era AI. Bisa saja diganti,
sebagai pendeta, sebagai gembala pada era AI. Ini sangat pribadi buat kita semua ya. Dan jawaban AI bagi saya adalah next. Ya, ini adalah jawaban dari AI bagi saya. Yang pertama itu apa namanya mengatakan tentang prinsip-prinsip dalam keteguhan keimanan saya, kemudian pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Kemudian yang ini sangat menarik, kehati-hatian dalam penggunaan teknologi. AI juga memberikan wanti-wanti kepada saya untuk berhati-hati menggunakan teknologi. Ini berarti apa? Kita harus membuat data kita secure. Kita nggak boleh sembarangan dan lain sebagainya. Kita juga apa namanya menggunakan teknologi dengan bijaksana, tidak serampangan atau tidak percaya 100% apa yang dikatakan di luar sebelum kita meng-cross-checknya dengan bahan yang lain. Atau ketika kita ber-PA dengan AI, kadang-kadang ada hal-hal yang kok kayaknya aneh. Ini bisa dikoreksi Bapak Ibu. Jadi ketika kita membaca suatu hal yang aneh dari jawaban AI, kita baca dari bahan lain atau dari Alkitab, kita bisa koreksi AI saat itu juga dan dia akan memberikan jawaban yang lebih baik atau lebih relevan bagi diri kita gitu ya. Next. Ya, ini juga sangat menolong juga. Ini masih dalam apa namanya implementasi tadi. Jadi juga ada pelayanan pengabdian dan juga karakter Kristiani dalam etika kerja dan doa dan keterhubungan dengan Tuhan. Ini jangan jangan kita anggap sebagai satu hal yang, oh ini dari AI, ini nggak benar nih. Coba kita cerna baik-baik. Kita lihat apakah jawaban-jawaban dari AI ini cocok buat saya, dia bisa saya implementasikan dalam kehidupan saya sehari-hari, dan kalau bisa, kita puji Tuhan. Ini salah satu cara Tuhan untuk menolong kita untuk mendalami firman Tuhan dan juga menarik atau mengeksplor ide-ide dalam mengimplementasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Next. Ya, apa yang harus disiapkan untuk ber-PA dengan AI? Yang terutama tentu Alkitab, baik digital maupun yang cetak. Kita perlu untuk mempunyai akses kepada Alkitab, karena nggak mungkin kita melakukan pendalaman Alkitab kalau kita nggak ada Alkitabnya gitu ya. Baik Alkitab digital maupun cetak sama aja, karena dua-duanya itu juga memberikan kita apa namanya pengertian yang dalam tentang firman Tuhan. Atau digital dan cetak, karena cetak itu juga kita bisa pakai secara fisik, dan digital kita bisa memakai banyak sekali versi-versi yang sangat sangat membantu untuk meng-cross check atau melihat nuansa-nuansa yang berbeda dari penerjemahan Alkitab. Kemudian cara atau tempat catatan. Ini tentu sangat berguna. Kalau dulu kami belajar tentang ber-PA itu harus ada catatan. Kenapa? Karena kalau kita hanya sekedar ber-PA saja, selesai hari itu hilang semua. Kalau kita punya catatan, itu catatan yang sangat penting. Tentu Bapak Ibu sudah sangat akrab dengan ini gitu. Bapak saya, ibu saya pendeta, dan saya suka sekali kalau mereka lihat, saya lihat Alkitab mereka itu ada catatan-catatan kecil gitu. Satu dua lines itu sangat berarti gitu ketika melihat bagian yang sedang mereka baca. Itu sangat menolong gitu untuk kita melihat di lain hari ketika kita membaca Alkitab kita melihat pesan itu lagi dan lagi gitu. Kemudian akses kepada AI, kepada salah satu AI generatif, yaitu bisa OpenAI, Perplexity, Bard, Bing, Cloud, dan lain-lain. Ini juga sangat menolong. Tadi saya sudah bilang, ada AI-AI yang apa namanya favorit gitu ya. Kalau saya sukanya OpenAI gitu, ChatGPT gitu, walaupun nggak ChatGPT 4, tapi ChatGPT 3.5 itu cukup baik untuk kita menanyakan atau kita bereksplorasi di situ gitu. Tapi kalau Bapak Ibu suka yang lain, Perplexity atau yang lain, itu tidak masalah. Kemudian belajar berbicara dengan AI. Kembangkan skill untuk berbicara dengan AI. Jadi Bapak Ibu, AI itu kalau saya waktu itu pernah nonton satu seminar gitu ya. Sebenarnya AI itu kan apa namanya dia membutuhkan cara untuk berkomunikasi yang lancar gitu ya. Apa yang kita inginkan itu kita harus sampaikan. Kalau kita hanya kasih prompt yang sederhana, dia akan jawab sederhana. Kalau kita kasih prompt yang dalam, poin-poin yang jelas, style yang jelas, objeknya apa, dia akan kasih banyak yang jelas gitu ya. Jadi ini akan menolong kita juga untuk memperbaiki skill komunikasi kita, tidak hanya dengan mesin, tapi juga dengan manusia yang lain. Next. Ya, tadi itu adalah metode AI Squared, 4 langkah. Yang pertama adalah awali, awali dengan membaca Alkitab, kemudian investigasi, kemudian apa ajarannya untuk saya, dan terakhir implementasi atau integrasi ke dalam hidup kita sehari-hari.
Kunci sukses prompt adalah prompt yang fokus. Sekali lagi, kunci sukses prompt adalah prompt yang fokus. F adalah format, O objek, K konteks, U user usage, dan S spice atau style. Iya, next.